Yo, hello everyone, welcome back to my channel Coach TV. Balik lagi sama gue Kodeng. Dan di video gue kali ini gue lagi mau nge-reaction trailer baru dari film garapan Marvel Cinematic Universe. Yo, ini lagi rame-ramenya di Instagram nih. Gue dapat bocoran ini dari Instagram juga. Jadi salah satu film Marvel Cinematic Universe ini bakalan tayang di tahun 2020 ya. Untuk tanggal pastinya gue belum tahu. Nanti kita lihat aja di trailernya. Ini adalah trailer dari Black Widow. Yo, jadi si Natasha Romanoff ini dapat ini ya, standalone movie ini ya. Jadinya kita bakalan lihatlah sekeren apa si Black Widow ini di movie standalone-nya. Soalnya kan kita sering lihat dia cuman kayak ikut-ikutan. Pertama kali si Black Widow muncul kan di Iron Man 2. Iron Man 2 si Black Widow muncul pertama kali yang masih rambut panjang. Terus muncul lagi di Avengers pertama. Terus ya sampai Avengers selanjutnya, sampai Captain America Winter Soldier juga, dan balik lagi ke Avengers lagi. Jadi dia cuman kayak apa ya, peran pembantu, tapi dia peran penting juga di Avengers. Makanya pas dia dibikin mati sayang banget ya, dia dibikin mati di Avengers terakhir Endgame. Itu gimana ya, sayang banget sih. Nah, jadi kan di Avengers si Black Widow ini udah mati ya. Terus kenapa dibikin movie-nya? Jadi movie-nya ini kalau setahu gua ya pastilah ini berlatar belakang di sebelum dia masuk Avengers katanya sih. Tapi emang pasti kayak begitu, soalnya nggak mungkin juga ini setelah Avengers, kan dia udah mati juga. Ini pasti nyeritain dia sebelum bergabung dengan Avengers, sebelum direkrut sama si Nick Fury. Dan ini mungkin pertama kali si Natasha Romanoff ketemu si Clint Barton ya, si Hawkeye. Oke, kita langsung aja ke trailernya. Oke, ini dia Black Widow, check it out. Ya, ini gue lihat tadi di cuplikannya di Instagram. Gue kira ini cuma fanmade ya, soalnya ini ada cuplikan-cuplikan si Romanoff ini pernah di Avengers gitu deh, scene-scene yang udah lama. Tapi setelah pas masuk ke sini, jadi gue sebenarnya ini gue belum lihat nih. Jadi udah lihat cuplikannya sedikit di Instagram. Makanya wah, ini berarti beneran nih trailernya si Black Widow ini. Nah, ini gue udah lihat. Ya. Ini cewek ini mirip si ini ya, yang fuck Kick-Ass. Oke. Ya, ini mungkin temennya atau saudaranya di sama. Oh, itu kostum sebelum Avenger, kostum Black Widow beneran, black and white suit. Itu si Taskmaster, gue tahu karena pernah ada wait, Captain America merah. Si Hellboy jadi Captain America. Ada Rachel Red. Ntar kita cari tahu namanya siapa. Yots. May 2020. Nice. Ntar kita bakal ulang lagi nih, kita bahas lagi dari awal. Ini
Emang sebenarnya tadi gue udah bilang, udah pernah ngeliat cuplikan-cuplikannya dikit di Instagram. Itu gue mau mastiin ini beneran trailernya officialnya si Black Widow atau cuman fanmade. Itu gue ngeliat tadi siang banget ya, dan gue mau bikin reaction langsung hari ini juga. Kayak tadi gue belum pernah ngeliat si Black Widow white suit ya. Black Widow white suit, mungkin jadi White Widow. Kita ulang lagi deh. Apakah ini di Budapest? Ini yang bikin gua keder, dikira fanmade. Oke. Mungkinkah itu main villainnya? Pas sampai sini ya, gua baru tahu kalau ini beneran trailernya Black Widow. Sis kan, saudaranya kan. Ini kostumnya Black Widow, Black Widow atau White Widow. Nah ini mungkin orang bakalan ngira kalau itu si Hawkeye ya, tapi nah ini ini siapa ya? Oke. Di film Hellboy dia kurang menarik perhatian, tapi di sini pasti bagus. Wow. Pasti di sini jadi peran penting nih dia. Biasanya gitu, yang gagal di film lain di Marvel malah jadi bagus. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Dari awal dia flashback itu mungkin ini alurnya bakalan maju mundur kali ya. Jadi pas dia lagi flashback, memang itu udah kejadiannya udah gabung sama Avengers. Dan terus, nah ini nggak tahu nih siapa nih agent, yang pasti bukan Shield sih. Terus kita ngeliat Black Widow white suit. Oke, aduh mana handphone. Dan sebenarnya sih Black Widow pakai white suit ini diangkat dari ini ya, komiknya ya. Jadi ini gue dapat gambar dari Wirda dikirimin, ada yang versi komiknya, ya, ada versi komiknya. Ntar gue bakal zoom. Jadi ini mungkin bakalan jadi film standalone-nya si Black Widow yang ngasih fanservice banget, karena mungkin banyak apa ya, karakter-karakter yang ada di komiknya. Nah, terus yang menarik lagi di sini kita bisa ngelihat ada si ini ya, gue udah tahu nih kalau dia ini namanya Taskmaster, karena gue juga udah pernah ngelihat di kartun itu di Ultimate Spider-Man dia pernah nongol. Cuman bedanya kalau di situ kan tengkorak banget, pakai tudung ya. Nah kalau di sini kelihatan nih sebenarnya nih, walaupun pakai helm, kacamata, tapi di model maskernya ini kayak tengkorak. Mungkin karena ini di real life gitu ceritanya, jadi dibikin kostumnya semanusiawi mungkin. Terus kalau di komik dan di kartun kan dia senjatanya itu pedang sama tameng. Tamengnya mirip tameng Captain America, cuman bentuknya ada logo T ya. Itu ya maksudnya inisial dia, Taskmaster. Yang setahu gua Taskmaster itu dia ini villain lumayan jago juga, karena dia ahli bela diri, bisa niru skill gaya bertarung musuh dengan sekali lihat. Jadi bisa niru gaya bertarungnya si Captain America, mungkin bisa niru gaya bertarungnya si Bucky atau yang lain. Infonya lagi, ini yang gua tahu ya,
dia yang paling nggak bisa dia tiru itu cuman satu karakter, yaitu Deadpool. Karena gaya bertarungnya Deadpool yang asal-asalan, jadi dia bingung, nggak bisa ditiru gitu. Terus kalau di sini kita lihat kan dia bawa panah. Mungkin orang sekilas bakal ngira kalau si Taskmaster ini si Hawkeye. Dan bisa jadi Hawkeye sebelum jadi Hawkeye adalah Taskmaster. Kan Marvel suka gitu tuh, suka ngekin di trailer. Kita ngelihat kayak Captain Marvel ya, ngelihat Skrull itu penjahat, ternyata Skrull malah yang jadi korban. Nah, ini mungkin aja di sini kita ngelihat si ini Taskmaster, ternyata pas di movie yang jadi Taskmaster itu si Clint, si Hawkeye yang emang lagi ngejar si Black Widow. Bisa jadi plot twist. Terus ada ini dia Hellboy, gue penasaran. Tadinya gue kira ini sempat kepikiran ini Captain Amerika, kostumnya si Captain Amerika banget. Soalnya apa? Dilihat ada garis-garis, terus ada bintang, yang pasti ada bintang. Captain Amerika banget. Cuman bedanya ini ada apa ya, silang gitu ya. Dan ini berwarna merah. Dan akhirnya gue tanya lagi seseorang dan dapatlah ini. He's a Red Guardian. Gue belum tahu sih Red Guardian ini skillnya kayak gimana. Oh, nah ini dapat sumbernya dari Wikipedia. Oh, jadi dia ini sebagai kayak pengganti atau tiruannya Captain America, cuman dari Soviet ya. Gue nggak mau cari tahu banyak tentang dia, biar gue nanti cari tahu langsung aja di filmnya kayak gimana. Yang penting gue udah nggak penasaran nih sama siapa sih dia. Dia ini ternyata ya mungkin ya karakter hero juga di komik Marvel, cuman emang belum pernah ke-expose kan. Dan ini dari yang gue baca tadi, dia itu adalah penggantinya atau tiruan dari si Captain America, karena pas di zaman ini kan Captain America belum dibangkitin dari es. Nah, di sini si Red Guardian berantem. Oh, pas banget. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada tameng pecah. Tameng pecah atau gimana nih? Kelihatannya sih ada logo tehnya ya. Ini dia senjata Taskmaster ini nih, tameng ini. Ini kelihatan banget ada logo tehnya. Jadi si Taskmaster benar-benar main villain di sini. Dan kayaknya mematahkan teori gue secara langsung kalau dia bukan si Hawkeye. Ya, dia udah bawa tameng, udah kelihatan kok. Dan di sini si Black Widow diserbu sama pasukannya si Taskmaster, mungkin mukanya soalnya tengkorak semua, topeng tengkorak ya. Dan ini udah pakai black suit lagi. Yoi, ini keren banget sih kalau buat seukuran film Black Widow ya. Black Widow itu kan kayak cuman spy, mata-mata, terus juga cewek. Bisa kita ngeliat di film-film sebelumnya kayak di Iron Man, kerjanya lawan musuh-musuh ya, kayak gangster, teroris-teroris yang dia mata-matain terus diinterogasi. Kalau di sini sih ini level ancamannya udah level ancaman Captain America sebenarnya, musuhnya udah kayak ngelawan Hydra. Jadi menurut gue di film Black Widow ini di luar ekspektasi gue dari yang sebelumnya di-announce kalau si Black Widow mau dibikinin film movie standalone-nya. Gue kira ya bakalan ya adegan spy-spy dan interogasi kayak gitu-gitu yang tadi gue bilang. Tapi ternyata di sini actionnya dari trailer aja udah kelihatan keren banget. Oke, gitu aja untuk reaction gue dan juga nge-review sedikit dari trailernya si Black Widow ini. Dan gue sih jujur excited banget setelah nonton trailer ini, dan itu mematahkan ekspektasi gue yang tadinya kurang gitu. Kayaknya Black Widow mau dijadiin movie standalone, dianya udah mati, mau diceritain apa lagi? Kayak nonton James Bond gitu versi cewek. Tapi ternyata ngeliat trailernya ini sih gila, gokil, keren banget asli. Dah gitu aja sih buat pendapat gua
Dan juga langsung aja buat yang suka dengan trailer si Black Widow ini dan juga suka dengan video gua, like aja langsung. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Gua pamit, Korek Seneno. Bye. Tambahan Mei 2020 hashtag Black Widow. This film is not yet rated. Apakah ini tanda-tanda kalau Black Widow bakalan rated R? Kita lihat nanti. Ini baru trailer 1, oke?